Banyaknya kabel yang berserakan menjadi salah satu masalah di Kampung Heritage Kayu Tangan. Untuk itu menjaga keindahan Kampung Heritage Kayu Tangan, kabel-kabel provider yang berserakan akan dimasukkan lewat tanah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Malang, Dia Ayu Kusuma Dewi, saat meninjau kawasan Kampung Heritage Kayu Tangan. Ia mengatakan bahwa salah satu penataan di kawasan Kampung Heritage yakni kabel, di mana kabel yang saat ini menjadi masalah karena pemasangan yang semrawut dan berserakan dalam waktu dekat akan dilakukan penataan ulang. Penataan kabel jabel provider tersebut akan dilakukan dengan cara ditanam. Dinas PUPR juga memfasilitasi penataan kabel di kawasan Kampung Heritage Kayu Tangan. Diharapkan dengan penataan Kampung Kayu Tangan Heritage akan menambah keindahan kampung yang berada di pusat kota Malang tersebut. Ya, dibikinkan ducting, nanti saluran ductingnya dibikinkan, nanti setelah dibikinkan koordinasi dengan teman-teman pemilik kabel untuk memasukkan ke dalam ducting. Itu mulai kapan Bu menggunakannya? Nah itu ya, mestinya setelah ductingnya jadi baru kita nanti koordinasi sama-sama. Ini nanti berarti sepanjang koridor Kayu Tangan 1, 2, 3 ini kabel yang melintang di sepanjang jalan ini ada di bawah semua ya Bu ya? Masuk nanti. Untuk anggarannya Bu nanti pemindahannya belum ada anggaran untuk pemindahannya. Harusnya kan memang teman-teman provider ini mengikuti, jadi kami nggak perlu ada anggaran khusus. Nggak ada anggaran khusus, jadi teman-teman nanti tinggal mengikuti aja, masukkan kabelnya masing-masing ke ducting. Kita memfasilitasi. Belum ada pertemuan lagi ya Bu ya? Belum. Dulu kan ada rabu-rabi itu kami, tapi beberapa waktu berhenti. Nanti biar diaktifkan kembali. Simon Alfredo melaporkan. Memberikan kemudahan kepada warga dan pengguna jalan untuk mendapatkan vaksin, Polres Batu menggelar kegiatan vaksin drive-thru bertempat di depan pos polisi alun-alun Kota Batu. Kegiatan vaksin drive-thru mendapatkan sambutan positif masyarakat dan pengguna jalan karena proses berlangsung singkat, mulai dari pendaftaran hingga mendapatkan sertifikat vaksin. Kegiatan vaksin drive-thru Polres Batu ini diselenggarakan untuk mensukseskan program pemerintah vaksinasi COVID-19 dengan target mencapai 70% pada akhir tahun 2021. Selain itu, program vaksin drive-thru ini juga untuk memberikan kemudahan kepada warga masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintas di Kota Batu untuk mendapatkan vaksinasi. Proses vaksinasi pada drive-thru ini berlangsung cepat secara mobile. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 tidak perlu turun dari kendaraan mulai dari pendaftaran, pengecekan kesehatan sampai proses penyuntikan vaksin karena vaksinator dari tim Urkes Polres Batu yang mendatangi. Menurut Kanit Kamsel Polres Batu menjelaskan, kegiatan vaksin drive-thru Polres Batu ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksin dengan persyaratan membawa bukti diri KTP atau bukti diri lainnya, kartu keluarga dan dengan target 150 orang. Di lokasi terlihat pengguna jalan yang melintas di depan alun-alun Kota Batu, baik pengendara roda 2 maupun roda 4 mengikuti kegiatan vaksin tanpa harus turun dari kendaraan, dan proses vaksin dari awal pendaftaran sampai mendapatkan sertifikat vaksin tidak lebih dari 10 menitan. Kita laksanakan vaksin drive-thru sama seperti kemarin, maksudnya pelaksanaan untuk dosis 1. Dosis 1 Pak ya? Siap. Untuk targetnya berapa nih Pak, target Pak? Untuk target kurang lebih 100-200 mungkin, ya? Hampir sama dengan yang kemarin. Tetap ya untuk warga pengendara yang siapa aja ya nih? Untuk pengunjung ke wilayah kota wisata Batu. Apapun itu yang jelas yang bisa menunjukkan KTP. Pak, dari evaluasi mulai kemarin pelaksanaan sampai sekarang, animo warga masyarakat seperti apa nih Pak? Alhamdulillah warga masyarakat Kota Batu ataupun pengunjung ke Kota Batu yang untuk mengikuti vaksin antusias sekali. Seperti itu. Diharapkan dalam mengatasi untuk masa pandemi ini tetap membangun imun tubuh kita bagi masyarakat atau seluruh warga Kota Batu, khususnya masyarakat Indonesia umumnya untuk melaksanakan atau mengikuti vaksin. Tetap protokol kesehatan dijaga Pak. Tetap jaga protokol kesehatan. Iwan Hikmawan melaporkan. Pemerintah Kota Malang terus mempercepat vaksinasi bagi warga di Kota Malang. Saat ini capaian vaksinasi untuk dosis pertama di Kota Malang mencapai 80% lebih. Sementara stok vaksinasi di Kota Malang sejauh ini masih aman.
Target capaian vaksin ini disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Ia mengatakan di Kota Malang target capaian vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 87,90%. Sedangkan untuk dosis kedua, Kota Malang sudah mencapai 60%. Dan vaksinasi lansia sudah mencapai 47%. Wali Kota Malang juga menambahkan bahwa hingga saat ini kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi cukup tinggi dan belum ada penolakan vaksin karena masyarakat percaya vaksin halal dan aman. Untuk mengejar target vaksinasi, Pemkot Malang juga memperkuat vaksinasi di tingkat kelurahan hingga tingkat RW. Masyarakat juga tidak perlu khawatir akan ketersediaan vaksin karena stok vaksin yang dimiliki Pemkot masih cukup. Target percepatan vaksin di wilayah aglomerasi Malang Raya terus dilakukan agar kekebalan kelompok bisa segera terbentuk dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal seperti biasa. Kita dosis 1 sudah hampir 90%, Mas, jadi 87,90 kalau terus itu dosis pertama menyeluruh ya. Dosis keduanya kita sudah di angka hampir 60%. Tapi itu juga tidak menjadi patokan, Mas. Artinya karena yang tervaksin itu bukan masyarakat Kota Malang saja kan, jadi orang Indonesia yang WNI. Artinya terus kita kuatkan dan sekarang kan sasarannya kelurahan dan RW. Jadi visi kita adalah ke kelurahan, ke RW. Setiap kelurahan hampir di angka rata-rata setiap harinya ada 50 sampai 1000-an per hari. Tapi tentu itu digilir ya. Seperti yang kemarin di Klojen itu di Kasin itu ada 3 RW nyasarnya 750. Di Sukun di daerah lain di Sukun juga gitu dan seterusnya. Jadi sasaran kita kuatkan yang sambil harapannya nanti pelan tapi pasti masyarakat ini kan sudah mulai kesadarannya sudah mulai cukup bagus lah. Kita lihat di sini udah maskernya rata-rata di jalan-jalan udah pakai masker. Ini yang kita harapkan adalah ketaatan dan kepatuhan berkaitan dengan masalah prokes. Untuk target vaksin untuk lansia kita sudah di angka 47%. Lebih Mas, insya Allah kita ya. Jadi insya Allah lebih. Dan yang terpenting itu kesadaran masyarakatnya tinggi. Di daerah lain itu masih ada dosis kedua masih di angka 12. Lansia masih di angka 12%. Bukan karena vaksinnya yang tidak ada, tapi merekanya masyarakatnya yang tidak. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Diduga akibat ulah orang tidak bertanggung jawab, beberapa rambu penunjuk arah di kawasan Jalan Raya Junggo dalam kondisi penuh coretan. Hal ini disayangkan banyak pihak karena rambu menjadi kotor dan tidak bisa berfungsi maksimal. Keberadaan rambu penunjuk arah sangat berguna untuk panduan para pengguna jalan agar aman dan lancar ketika melintas. Namun sayang, akibat ulah segelintir orang masih ditemukan rambu yang dalam kondisi kotor, penuh coretan cat semprot. Hal ini disayangkan banyak pihak mengingat kondisi rambu sangat berguna untuk keselamatan pengguna jalan. Padahal, perbuatan mengganggu fungsi rambu bisa dikenakan sanksi kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Junggo menuju Sumber Berantas Bumi Aji Batu. Di jalan penghubung Kota Batu menuju Mojokerto ini masih terlihat rambu baru yang sudah dalam kondisi penuh coretan sehingga rambu kurang jelas terlihat. Menurut salah seorang sopir mengungkapkan, keberadaan rambu akan sangat penting untuk keselamatan pengguna jalan, terlebih para pendatang yang belum mengetahui kondisi jalan, khususnya pada malam hari. Di lokasi Jalan Raya Sumber Berantas sudah banyak rambu baru dipasang dengan posisi yang lebih tinggi agar aman dari aksi coretan. Tidak hanya itu, pengaman lainnya sudah banyak dipasang khususnya untuk para pengguna jalan pada malam hari. Kalau dalam sekarang ini kalau kabut turun itu nggak nampak, memang harus bersih kayak gitu ya. Supaya tidak mengganggu tamu-tamu luar mau masuk ke daerah wisata Cangar. Apalagi kan juga ramai Pak ya? Ya sekarang posisi Sabtu Minggu udah mulai macet. Mulai padat Pak ya? Iya betul. Jadi kalau ada apa ya nanti supaya itu jangan sampai orang-orang tamu luar ini nggak nampak rambu-rambu itu kan pengaruh. Selama ini sudah ada tambahan yang ada pinggir-pinggir jalan ini dikasih misalnya tengah malam pun lewat nampak dari jarak jauh ada lampu. Ada lampu itu memang bagus penting. Kadang-kadang orang jauh-jauh ini kalau kemari
dalam posisi kabut gitu Ya. kan, posisi hujan. Bisa bahaya. Harapannya kalau bisa ya yang jalan-jalan macet ini dijaga supaya lancar perjalanan, tidak ada bermasalah. Jadi orang-orang luar Yang datang. misalnya mau kemari itu tidak bermasalah. Bagi Bendo naik itu banyak orang belanja bunga itu kanan kiri, parkirnya di Barokah itu sering macet. Oh gitu Pak ya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Semakin membaiknya kondisi pandemi di Kota Batu dan mulai ramainya kunjungan ke Kota Batu disambut positif para sopir angkutan umum. Saat ini kondisi penumpang sudah 50% meningkat dibandingkan pada awal PPKM darurat diberlakukan. Beginilah yang terlihat di kawasan Jalan Raya Junggo, Kota Batu, tujuan akhir angkutan umum jenis mikrolet jurusan Batu Selekta. Beberapa mobil mikrolet parkir menunggu penumpang. Saat ini jumlah penumpang semakin membaik dibandingkan pada awal pemberlakuan PPKM darurat. Keberadaan penumpang ini sudah ada 50%-an, jauh dibandingkan kondisi beberapa bulan yang lalu. Untuk jurusan Batu Selekta ini masih lumayan untuk penumpang dibandingkan beberapa jurusan lainnya di Terminal Kota Batu, karena pada Sabtu dan Minggu biasanya mendapatkan charteran penumpang untuk wisata petik apel. Menurut salah seorang sopir menjelaskan, jumlah penumpang ada peningkatan seiring dengan semakin banyak kunjungan wisatawan dari luar kota ke Kota Batu, baik ke tempat wisata maupun ke kawasan lainnya seperti kebun dan penjual bunga. Di lokasi terlihat, para sopir sabar menunggu penumpang yang biasanya lumayan ramai pada pagi hari. Para sopir ini tetap optimis ketika sekolahan dan tempat wisata sudah berjalan normal, maka penumpang akan ada peningkatan. Pak, gimana Pak untuk penumpangnya Pak? Penumpangnya umum maksudnya? Iya, penumpang umum. Itu masih enggak seperti belum normal itu karena anak sekolah masih dipapak. Oh, masih. Iya, dipapak sama orang tuanya sepeda. Tapi kan kalau Sabtu Minggu biasanya ada Pak ya? Seperti tapi ya belum ramai seperti dulu ya, ada satu bis kadang-kadang itu. Tapi lumayan masih bisa bantu sedikit Pak ya? Alhamdulillah sedikit untuk beli bensin gitu loh. Tidak bensin Pak ya? Ya. Pak, agak repot sudah kondisi kayak ini Pak ya? Ya. Repot ya? Iya, tapi semua merasakan aja setelah TNI lah gitulah orang kecil gitu. Yang penting sehat aja. Tapi dibanding dengan jurusan-jurusan lain masih terlihat masih lumayan kelihatannya. Lainnya sini. Yuk, mungkin tambah parah di sini kan tempatnya ada ke petik apel kan tempatnya wisata sini, mendingan sini. Ya mendingan sini. Iya, betul. Ya, dibanding jurusan-jurusan lain. Jurusan lain. Tempat wisata. Insya Allah kalau ini sudah Covid hilang, insya Allah seperti dulu lagi. Terus rame lagi Pak ya. Mudah-mudahan cepat hilang. Apalagi wisatanya sudah rame lagi Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mengajak warga untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mencegah adanya sampah yang berserakan di sembarang tempat, warga Kampung Tembalangan, Kota Malang membuat terobosan dengan bebas tempat sampah. Warga yang ingin membuat sampah harus dipilah dari rumah masing-masing, baru kemudian diserahkan ke petugas yang mengambil sampah. Inilah suasana kampung di RT 6 RW 2 Tembalangan, Kelurahan Jatimulyo, Kota Malang. Di kampung yang padat penduduk tersebut tidak ada satupun tempat sampah yang tersedia baik di pinggir jalan maupun di depan rumah warga. Kotak sampah yang biasanya tersimpan di pinggir jalan atau depan rumah untuk tempat menampung sampah dari rumah tangga, oleh warga setempat diubah menjadi pot tanaman hias. Tidak adanya kotak sampah yang tersedia, sampah dari masing-masing rumah tangga dipilah dan dikumpulkan sendiri di dalam rumah, dan baru akan diambil pada malam hari oleh warga yang mendapatkan jatah piket mengumpulkan sampah. Andrianto, Ketua RT setempat mengatakan, ide awal untuk membuat kampung bebas tempat sampah berawal dari banyaknya sampah yang berserakan di sembarang tempat karena petugas jarang mengambil sampah. Sehingga dari masalah tersebut, warga berinisiatif menjaga lingkungannya tetap bersih dengan membuat kampung nol tempat sampah. Warga Tembalangan yang sebanyak 200 lebih kakak kemudian membuat jadwal sendiri untuk mengambil sampah dari rumah warga. Sementara itu, sampah yang sudah dipilah dan terkumpul ini, sampah plastik akan dikumpulkan dijual lagi ke bank sampah, sedangkan sampah basah langsung dibuang ke TPS. Meski berada di jalur umum dan untuk menjaga lingkungannya bebas dari sampah, warga juga selalu mengingatkan warga atau pengguna jalan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Awalnya itu berlatar belakang dari permasalahan sampah, karena dari total 200 kakak kita, otomatis di jalur utama itu sampah akan melimpah. Nah,
karena proses pengambilan sampah dari tingkat RW itu dilakukan malam hari, jadi sampah itu menumpuk dari pagi sampai malam. Nah, akhirnya yang akan mengakibatkan bau, busuk segala macam. Itu adalah inisiatif kita untuk menjadikan kampung ini adalah zero kotak sampah. Nah, dengan tekad bahwa kita jadikan lingkungan kita zero kotak sampah, sehingga sampah yang ada di lingkungan kita itu tidak menjadi masalah buat kita. Nah, untuk proses pelaksanaan pemungutan sampah ini dilakukan oleh tim jaga RT. Jadi nanti warga-warga akan mengeluarkan sampah-sampah di titik yang sudah kita tentukan itu tiap malam. Karena proses pengambilan dari tim jaga itu adalah jam 10 malam. Dan jam 10 malam diambil, nanti dipisah untuk sampah keringnya akan kita jual, sampah basahnya langsung kita buang ke TPS. Jadi untuk pengawasan itu, jadi semua warga di RT kita himbau, kita sarankan bahwa ketika ada mahasiswa atau pengguna jalan yang ingin membuang sampah diarahkan ke rumah, karena sampah itu sebenarnya ada, tapi ada di dalam rumah, bukan di luar rumah. Harapan kita yang pertama, masalah sampah sudah kita atasi. Yang kedua, yang dulunya tempat sampah kita gunakan. Target kita adalah urban farming. Harapan nanti pembuatan lahan-lahan untuk tangguhan di RT. Untuk kotak sampahnya itu nanti yang dari karet kita jadikan nanti itu sebagai pot bunga. Untuk yang lainnya yang misalkan plastik ya udah itu berarti untuk penjualan sampah kita. Simon Alfredo melaporkan.